Bu, pelajaran hari ini susah. Adalah betul, kepandalan sa antok. Guru na nulis tak jelas akin. Kok tak paham, Bu? Ya Allah nak, gila besaper, make sekolah na rin dia terbatas, sepi dulu butuh, papan tulis rosak, kau semangat kakek pak kunci sampai rosak. Nah, coba tengok embu, meskipun bu tandi apa, nang karo aja gusuku kene ngan Ria. Tapi satu hal saya harus bi kakek ketahuin. Cik sampai kakek putus sekolah, mun kakek sampai putus sekolah, berarti aja kakek ke ya coding kakek. Kakek harus lebih tinggi dari siapapun dari orang kampung Dina. Kakek harus tetap semangat, cik sampai nyerah. Bu, kakek ikut dia guru. Mana anak lain tak jadi menjenguk, Bu. Nah, gimana bang bu ituin kakek? Agar kakek ditereng sukses, cik patah semangat. Buktikan sekolah na kakek, buktikan keluar cek sekolah na kakek di sekolah Estan. Tak apa-apa, bu make alaku apa baik kok kakek sekolah tinggi. Ya, semangat. Halo, Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Bang. Izin nih, kami ini kan dapat tugas penelitian ceritanya nih. Nah, terkait mutu pendidikan difokuskan pada literasi. Nah, kira-kira kalau mau melaksanakan penelitian di sekolah, Abang ini bisa enggak? Boleh benar Bang. Oh, bisa ya Bang ya? Alhamdulillah kalau gitu, sip. Oke, makasih banyak ya Bang ya. Bagaimana kita nak meneliti ini? Kalian ini ribut-ribut ya. Mau konser atau mau penelitian sih? Ini lagi pemanasan Bu, nanti di sana takutnya bisa lebih ribut Bu. Ada-ada saja kalian. Penelitian ini serius loh, rekan-rekan. Tugas kalian itu untuk mencari data tentang kurangnya minat baca anak desa dan kurangnya minat mereka untuk mengikuti melanjutkan sekolahnya. Siap Bu, Insya Allah. Semua kuesioner udah saya siapkan dari kamera, rekaman suara, sampai dengan kuesioner. Daripada aku nanti peneng di sana, bagus aku nanti jadi MC ya. Oh Bang Mahudi, kalau penelitian kita dikaitkan dengan MC, udah ramai kampus kita nih jadi tempat konser atau pertunjukan. Udah, kalian jangan banyak bicara. Orang desa itu percaya kalau kita datang itu bawa ilmu, bukan bawa gaya. Nanti di sana boleh ramah, tapi jangan banyak bicara, ya. Fokus sama penelitian kita. Siap Bu. Ingat ya teman-teman, ilmu tuh didapat bukan hanya sekedar ngambil nilai, tapi bermanfaat untuk orang banyak. Ya lupa, nah ini isinya buku ke batu nih. Tapi kalau Bu dosen mau nolong nih, bisa jadi isinya bantal empuk nampak nih Bu. Bantal? Alah, jangan-jangan nanti pas bikin laporan abang berubah jadi bantal alias jadi mulu. Makan cucur sore-sore ancore, rupanya kau tahu pula anak kebiasaan aku nih yang suka tidur. Bang, tim cewek ini gak pernah kalah ya. Dasar kalian, yuk kita berangkat yuk. Jangan sampai matahari lebih panas daripada revisian dosen. Siap Bu. Ayo, bangga. Kadang aku mikir sih Kak, kenapa orang-orang pada bangga bangun gedung tinggi, tapi lupa untuk meninggikan cita-cita anak desa. Assalamualaikum. Apa kabar nih Bu? Alhamdulillah Pak, baik. Alhamdulillah. Ini
yang saya ceritakan kemarin tuh. Nah, inilah dia yang mau datang nih, mahasiswa mau penelitian di desa kita nih. Udah ditunggu dari tadi loh, Pak. Oh iya, udah selesai Bu lah nih. Masyaallah. Setelah sekian jauh perjalanan luar biasa muter-muter. Oh, udah kebas lah kan tangan Kak. Masuklah dulu sama kakak. Pasti capek udah perjalanan jauh loh. Iya Bu, 2 jam dia dari Pontianak nih. Saya titip dulu ya. Oh iya, Pak. Mahasiswa nih istirahat dulu ya. Saya pamit lah ya. Makasih banyak Pak ya. Terima kasih banyak Pak. Bang kakak udah, ayo masuk dulu. Mari. Ya, silakan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampai nih, Bang. Alhamdulillah, sudah sampai. Silakan masuk. Assalamualaikum. Bu, ini ada mahasiswa yang kemarin saya ceritakan dengan Ibu yang mau berkunjung ke sekolah kita. Hari ini saya coba ambil tempatnya di kelas Ibu. Oh baik Pak, boleh. Silahkan kakak abang sudah siap masuk ke kelas sederhana kami. Iya Bu, terima kasih. Insya Allah kami siap walau agak deg-degan. Deg-degan dia. Macam mana sidang? Hari ini kita kedatangan tamu kakak-kakak dan abang-abang dari kampus. Mereka ingin belajar juga dari kalian. Belajar dari kami, kok bisa? Iya, kami ingin tahu apa buku kesukaan kalian dan kalian pingin apa. Mungkin kalian tidak tahu mau cerita dengan siapa dan kemana. Ya? Aku suka baca buku cerita, tapi di rumah cuma ada koran buat bungkus belacan. Koran bekas ya? Tapi itu kan juga literasi. Tapi kenapa tak ada bukunya ya Bu? Di sini itu buku bukan kebutuhan, kadang mempunyai mimpi pun dianggap mewah. Kalian di sini bisa cerita, baik menggunakan gambar atau pakai tulisan di buku kalian. Kami di sini, kakak-kakak mahasiswa, siap untuk mendengarkan cerita kalian. Coba sekarang anak-anak tulis atau gambar setelah lulus sekolah SD kalian mau lanjut di SMP mana? Oke, adik-adik, baik, terima kasih sudah pada menggambar ya. Sekarang kira-kira siapa yang mau cerita mau melanjutkan ke SMP mana kira-kira habis lulus SD ini? Saya nggak lanjut SMP Bu, saya mau kerja. Kerja? Kamu masih kecil loh Dek. Pendidikan itu penting. Penting buat siapa? Buat orang kota. Hah? Di sini kalau nggak kerja, nggak makan. Saya bantu ibu jaga jualan. Saya bukan anak kecil yang bisa punya mimpi seenaknya. Mimpi nggak bisa dilepas. Kalian itu datang cuma buat nanya-nanya. Tapi kalian nggak tahu rasanya. Tidur sambil mikirin besok makan apa. Kalian bilang sekolah itu masa depan. Tapi kenyataannya di rumah masa depan hanya nasi sama garam. Kalau kalian hanya sekolah untuk pulang, bagaimana kalian akan melanjutkan ke sekolah? Bagaimana kalian akan membangun desa kita lebih baik lagi? Kalau saya sekolah, saya nggak mau jadi orang kota. Saya mau jadi orang desa yang berbakti dan misi desanya. Wah, ini cita-cita yang bagus nih. Alfi memberi kita contoh bagaimana ia punya mimpi untuk membangun desa kita lebih baik lagi. Abang dan kakak bisa lihat sendiri kan keadaan di sekolah kami nih. Nah, inilah yang jadi masalah sebenarnya. Di sini ini berdasarkan rapor pendidikan, sekolah kami ini literasinya sangat rendah. Kemudian angka putus sekolah juga sangat tinggi. Jadi ini yang jadi beban pikiran saya. Oh iya sih Pak, sekolah kan udah tersedia gratis nih. Tapi ngapa banyak dari siswa yang nggak mau lanjut SMP? Benar sih Kak, sekolah itu memang gratis. Tapi kan kalau sekolah gratis itu bukan berarti tanpa biaya sama sekali. Jadi mereka juga perlu seragam ya,
kemudian buku, transportasi untuk ke sini, karena memang rata-rata anak-anak di sini sekolahnya rumahnya jauh dari sekolah. Tapi Pak, seandainya semua anak tidak sekolah, lantas siapa yang akan membangun desa ini? Saya tahu yang kakak maksud, tapi pun saya sebenarnya bingung juga. Ini contoh hasil rapor sekolah saya di literasi. Kakak bisa lihat sendiri kan? Coba. Oh, iya. Izin Bapak, ini ada ide sederhana, tapi ini bisa jadi fondasi awal untuk anak-anak. Pertama, kami berencana buat pojok literasi. Nanti buku-bukunya, buku dari kami semua yang ada di sini, supaya menimbulkan minat baca mereka. Ide yang kedua, kami berencana ingin memberikan motivasi dari cerita salah satu teman kami, tujuannya supaya anak-anak semangat untuk melanjutkan sekolah. Ide kalian buat itu menurut saya sederhana, tapi tepat untuk menjadi fondasi awal anak-anak untuk belajar. Keren, terima kasih atas kehadiran mahasiswa-mahasiswa ini. Saya merasa sangat terbantu dengan ini. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak.